Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam seri perkuliahan perancangan unit produksi hasil perikanan. Pada seri ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yakni terkait dengan proses flow diagram. Pada pekan lalu kita telah membahas terkait dengan seleksi proses. Dan pada pekan ini kita akan membahas terkait dengan proses flow diagram, di mana pokok-pokok pembahasannya yakni jenis diagram, kemudian PFD, bagian-bagian PFD, dan cara membuat PFD. Pada pekan lalu kita telah membahas seleksi proses. Jadi materi ini akan senantiasa saling terkait dengan materi-materi yang lain. Pada pertemuan pertama misalnya kita telah membahas spesifikasi pabrik, kita membahas mutu produk, kita membahas kapasitas pabrik, kemudian kita membahas bagaimana proses yang sesuai. Artinya kita telah melakukan seleksi proses, pemilihan proses yang sesuai yang nantinya akan diterapkan pada pabrik yang akan kita rancang. Pada pertemuan seleksi proses, pada pembahasan materi seleksi proses, pada bagian uraian proses disebutkan bahwa proses akan diuraikan di dalam bentuk flowsheet, dan flowsheet yang kita gunakan adalah proses flow diagram. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu diagram alir atau flowsheet yang seringkali digunakan di dalam ilmu keteknikan proses. Apa yang dimaksud dengan diagram alir atau flowsheet adalah gambar yang ringkas dan tepat yang menampilkan dalam jumlah besar informasi terkait proses yang terjadi dalam industri manufaktur. Jadi misalkan bagaimana dari rumput laut menjadi produk kerajinan, bagaimana dari sorghum menjadi bioetanol, dan seterusnya. Bagaimana dari tulang ikan menjadi gelatin, itu digambarkan di dalam diagram alir. Jadi diagram alir ini merupakan sarana atau bahasa yang digunakan oleh insinyur proses untuk berkomunikasi dengan sesama insinyur proses. Oleh karena itu, sebagai calon sarjana teknologi hasil perikanan, kita harus mampu menerjemahkan dari kata-kata diagram alir flowsheet dan sebaliknya. Apa sebenarnya tujuan penggunaan flowsheet? Ada banyak hal kenapa di dalam dunia keteknikan proses digunakan flowsheet. Pertama, kita menggambarkan proses tersebut beserta parameternya. Misalkan ada proses pemanasan, berapa suhu yang digunakan, misalkan berapa tekanan yang kemudian terlibat di dalam proses tersebut, berapa kecepatan pengadukan, berapa lama fermentasi. Itu semua akan tergambarkan dalam diagram alir. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, flowsheet atau diagram alir itu sebagai sarana komunikasi sesama insinyur proses, sehingga dia bisa menjadi dokumentasi yang mungkin suatu saat di dalam masa-masa mendatang perlu kita revisi. Dengan demikian kita memiliki data yang cukup, melalui diagram alir tersebut bisa kita evaluasi dengan lebih baik. Kemudian flowsheet juga berperan sebagai pedoman aktivitas untuk kemudian mengelola atau kemudian memantau sebuah proses, termasuk ketika ada kesalahan atau kemudian kita ingin mengoptimasi, kemudian ingin memperbaiki atau kemudian proses pembersihan. Ini sangat membutuhkan apa yang kemudian dinamakan sebagai flowsheet. Kemudian flowsheet itu juga terkait sekali dengan neraca massa dan neraca energi, terkait juga dengan utilitas yang terlibat dengan proses, kemudian juga nanti terkait kapasitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang mungkin nanti akan kita rencanakan pada proses perancangan pabrik. Kemudian flowsheet ini sebagai dasar dalam perancangan diagram alir yang kemudian lebih advance seperti PFD dan PNID. Nah, di dalam dunia keteknikan proses sebenarnya ada banyak, namun yang paling familiar ada 3
level dari engineering diagram. Yang pertama adalah block flow diagram atau BFD, process flow diagram atau PFD. Yang ketiga adalah piping and instrumentation diagram atau PNID. Mulai dari atas BFD hingga PNID tentu saja kompleksitas yang ada pada gambar tersebut menjadi lebih detail, lebih kompleks. Sebagaimana nanti akan kita singgung di slide-slide yang akan datang. Yang pertama adalah block flow diagram atau BFD. Adalah diagram dari sebuah sistem yang digambarkan dalam bentuk kotak dan garis. Ini adalah bentuk diagram yang paling sederhana dan sangat berguna untuk preliminary study atau studi awal. Insinyur proses akan memulai desain proses dengan menggambar diagram blok, sebagaimana pada perkuliahan selanjutnya ketika kita melakukan seleksi proses, kita membandingkan proses satu dengan proses yang lain melalui block flow diagram sebelum nantinya kita akan bawa ke proses flow diagram atau PFD. Nah, ini adalah contoh block flow diagram atau BFD dari proses pembuatan gelatin dari tulang ikan tuna. Jadi yang tampak di sini adalah gambar kotak ya, mulai dari bahan baku sampai kemudian dihasilkan gelatin dari tulang ikan. Jadi di situ misalkan tulang ikan kemudian dibersihkan sampai kemudian didapatkan gelatin tulang ikan. Jadi dengan menggunakan proses asam, tulang direndam dahulu dengan larutan asam dengan konsentrasi 1,5% selama 10 hingga 30 jam. Parameter-parameter proses ini bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Block flow diagram inilah yang kemudian menampilkan yang akan menjadi dasar, jadi BFD ini akan menjadi dasar bagaimana nanti BFD itu digambar atau didesain. Selanjutnya adalah proses flow diagram. Kalau block flow diagram tadi yang digambarkan adalah prosesnya, maka BFD ini adalah satu bentuk diagram yang lebih kompleks di mana sebuah proses digambarkan dengan simbol-simbol peralatan. Jadi BFD itu adalah proses yang lebih rinci daripada BFD. Jadi tidak hanya alat utama tapi juga alat penunjang, kemudian juga ada kode, bahkan mungkin nanti ditampilkan juga neraca massa, dan yang kemudian nanti dilengkapi dengan aliran-aliran proses yang lebih kompleks dari BFD. Kemudian yang lebih kompleks dari BFD adalah PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Jadi PNID ini adalah sebuah gambar skematik yang mencakup informasi terkait dengan peralatan, item piping, item instrumen pada suatu industri proses. Jadi kalau pada PNID ini nanti titik tekannya adalah pada bagaimana sebuah instrumentasi pengendalian proses itu ditampilkan. Tidak hanya rangkaian proses tapi dia ditampilkan secara mendetail instrumen-instrumen yang kita gunakan, misalkan sensor, kontrol, transmitter, dan sebagainya. Seperti ini misalkan ada level sensor elemen, level transmitter, level indicating controller, dan seterusnya. Instrumen-instrumen ini nanti kita akan pergunakan di dalam proses untuk mengontrol agar proses berjalan sebagaimana yang kemudian kita kendaki. PNID ini akan dipelajari secara detail pada materi pengendalian proses pada materi selanjutnya. Demikianlah sesi pertama dari materi PFD, dan akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya bagaimana kita mengenal PFD dengan lebih detail.